Di Maluku, dikenal adanya pengelompokan masyarakat ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok 9 atau Patasiwa dan kelompok 5 atau Patalima. Terdapat beberapa versi cerita tentang asal mula pembagian kedua kelompok masyarakat ini. Namun umumnya memiliki kesamaan cerita, yakni terbunuhnya seorang putri dari Pulau Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang cerita rakyat asal mula Patasiwa dan Patalima di Maluku. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Cerita rakyat berikut ini bersumber dari cerita-cerita tua berlatar belakang sejarah dari Pulau Seram yang ditulis oleh Dr. Anda Florence Sahu Silawani, yang mana tulisan ini telah dipublikasikan melalui Wiflet Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon tahun 2014. Berikut adalah kisahnya. Berawal dari kisah dibunuhnya Putri Hainuwele, maka terjadi perpecahan antara kelompok-kelompok di Pulau Seram. Hainuwele adalah seorang putri yang sangat cantik menawan, yang dalam bahasa daerah disebut mulua. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang selain kecantikannya, ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia lain pada umumnya. Ia dapat menyihir sesuai kehendak hatinya. Dari seonggok lumpur, Hainuwele dapat menyihirnya menjadi barang-barang berharga seperti piring-piring dari Cina yang disebut porselen dan gold. Barang-barang tersebut kemudian dijual dengan harga yang lumayan mahal. Berita tentang Hainuwele pun tersiar luas di seluruh Pulau Seram. Kelebihan yang dimilikinya membuat banyak orang senang dan kagum padanya. Namun tak sedikit juga yang iri hati padanya. Pada suatu hari, diadakanlah pesta tari marung di Tamenesiwa. Pesta itu diselenggarakan oleh 9 keluarga, dan merekalah yang menjadi penari dalam acara tersebut selama 9 hari. Para penari membentuk 9 lingkaran besar, di mana perempuan-perempuan duduk di tengah-tengah lingkaran sambil menyuguhkan sirih dan pinang kepada setiap penari pria. Pesta berlangsung pada malam hari hingga pagi hari dan berlangsung selama 9 hari. Namun tempat pelaksanaan tarian antara hari pertama dan hari-hari lainnya berbeda. Putri Hainuwele juga diundang dalam pesta maro itu. Ketika ia tiba di tempat pesta, ia menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir saat itu karena kecantikannya. Ia pun menari bersama penduduk yang ada, dan ketika ia hendak membagi-bagi sirih dan pinang seperti biasanya yang dilakukan oleh para penari perempuan, namun anehnya ia membagi-bagikan batu-batu karang yang telah berubah menjadi benda-benda yang bercahaya dan berkilau. Melihat hal itu, orang-orang yang hadir kemudian serentak berebutan benda-benda tersebut darinya. Pada malam berikutnya, Hainuwele kembali lagi untuk mementaskan tari maro bersama penduduk lainnya. Kali ini, ia membagi-bagi piring porselen yang disebut hana.
Malam keempat, ia kembali lagi dan membagi-bagikan piring-piring Cina yang besar yang disebut kina batu. Malam kelima, ia membagikan parang-parang panjang. Malam keenam, ia membagikan kotak tempat sirih dari tembaga yang sangat indah. Malam ketujuh, masing-masing orang mendapat anting-anting emas. Malam ke-8, ia membagikan gong yang indah. Apa yang dilakukan Haiduele membuat orang-orang yang hadir saat itu sangat senang. Namun, ada juga yang iri dan cemburu padanya. Mereka yang cemburu itu berencana untuk membunuhnya pada malam ke-9 atau malam terakhir. Dan tibalah pada malam ke-9 itu, pesta Tarimaru dilangsungkan dengan sangat meriah dan orang yang ikut pun bertambah banyak. Seperti biasa yang dilakukan Haiduele, ia kembali berdiri di tengah-tengah para penari untuk membagi-bagi sirih pinang. Sementara itu, mereka yang berencana membunuhnya telah menggali lubang yang dalam. Di tengah-tengah keasikan menari sambil membagi-bagikan hadiah, tiba-tiba Haiduele didorong masuk ke dalam lubang tersebut. Serentak dengan itu pula, para penari langsung menyanyikan lagu Maro dengan suara yang keras dan bernada tinggi untuk menutupi suara jeritan minta tolong Haiduele dari dalam lubang yang gelap itu. Sambil terus menyanyi dan menari, para penari menutupi lubang itu dengan tanah sambil menginjak-injak tanahnya supaya keras dan padat. Ketika hari telah subuh, para penari juga kembali pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang putri tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Ayahnya Ameta dengan kesaktiannya yang tinggi langsung mengetahui bahwa anaknya telah dibunuh di tempat pesta Tarimaru semalam. Ameta langsung mengambil 9 batang lidi dan menuju tempat pembunuhan anaknya itu. Setelah tiba di sana, ia menancapkan lidi-lidi tersebut di atas tanah di mana anaknya dikubur. Selanjutnya ia melakukan mawe atau meramal dan ia langsung mengetahui bahwa ada 9 lingkaran penari Maro berada di tempat itu. Ketika 9 lidi itu dicabut dari atas tanah, keluarlah darah diikuti dengan beberapa helai rambut Haiduele. Dengan segera Ameta menggali lubang itu dan menemukan jenazah anaknya, kemudian menguburkannya. Dengan peristiwa ini, Ameta menjadi sangat marah dan berusaha untuk membinasakan 9 kelompok penari tersebut. Gemparlah Tamanesiwa karena peristiwa itu. Dan sejak saat itu, situasi keamanan di Tamanesiwa dan sekitarnya menjadi tidak aman. Akibat seringkali terjadinya pembunuhan antara kelompok yang membunuh Haiduele dengan kelompok yang menyayanginya. Dari kejadian itu, terjadi perpecahan antara kelompok-kelompok tersebut. Maka terbentuklah kelompok 9 atau Patasiwa dan kelompok 5 atau Patalima.
Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang cerita rakyat asal mula Patah Siwa dan Patah Lima di Maluku. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.